Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lanjutan perkuliahan TF 2201 Matematika Rekayasa 2. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan teorema Parseval, atau di dalam beberapa literatur lain disebut dengan relasi Parseval. Teorema Parseval menyatakan bahwa jika periodisitas atau keberulangan sebuah fungsi periodik ft di sini kita lambangkan dengan ft tentunya bisa dengan variabel yang lain seperti fx, fq dan sebagainya, adalah 2p dan di sini juga 2p tentunya bisa kita ganti dengan p, l dan sebagainya, maka berlaku hubungan berikut di mana integral dari fungsi kita di sini adalah ft yang kemudian dikuadratkan batas integralnya adalah minus p sampai p dikalikan dengan 1/2p adalah sama dengan 1/4 dikalikan dengan A0 ditambah setengah dikali n sama dengan 1 sampai hingga an kuadrat ditambah dengan bn kuadrat dimana di sini nilai dari an dan bn adalah merupakan koefisien deret Fourier yang bentuknya sudah kita ketahui dari pembahasan di perkuliahan sebelumnya Nah, sebetulnya apa yang dicari dari teorema atau relasi Parseval berikut bahwa sebetulnya inti dari teorema Parseval adalah bukan di sini saya tuliskan bukan untuk mendapatkan atau mencari nilai rata-rata dari ft kuadrat dengan menggunakan deret Fourier jadi ini sebetulnya bukan tujuan utama dari relasi Parseval ini, namun tujuannya adalah untuk menunjukkan lebih kepada untuk menunjukkan hubungan dari ft kuadrat dengan koefisien di sini koefisien dari deret Fourier Nah, hubungan inilah yang seperti yang dinyatakan oleh pernyataan kedua ini saya garis bawah ini. Nah, hubungan inilah yang nantinya akan kita lihat bahwa hubungan ini bisa menjelaskan berbagai macam atau beberapa contoh kasus di baik itu persoalan fisika maupun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan problem-problem kerekayasaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk membuktikan teorema Parseval yang telah kita nyatakan di slide sebelumnya Nah, untuk membuktikan hal tersebut terdapat beberapa cara salah satunya seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Nah, di sini kita mulai dari menyatakan bentuk umum deret Fourier Kita ketahui bentuk umum dari deret Fourier adalah ft sama dengan setengah dikali A0 ditambah an cos n pi per p dikali t ditambah bn dikali sinus n pi per p dikalikan dengan t, di mana an dan bn adalah deret adalah koefisien dari deret Fourier Nah, yang kemudian perlu kita lakukan adalah dengan mensubstitusi an dan bn atau bentuk integral an dan bn ke dalam deret Fourier kita atau bentuk umum dari deret Fourier kita Nah, kita ketahui ada dua jenis deret atau koefisien Fourier dan deret Fourier. Nah, jenis tersebut adalah apakah kita nyatakan deret Fourier dalam bentuk fungsi real atau dalam bentuk fungsi kompleks
Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan menyatakan ya bentuk deret Fourier dalam bentuk kompleksnya ya, karena nantinya akan kita lihat bahwa deret kompleks akan lebih menyederhanakan pekerjaan kita ya. Nah, sudah kita ketahui ya dari perkuliahan sebelumnya bahwa bentuk deret Fourier-nya ya adalah seperti ini ya. Jadi ekspansi deret Fourier dari suatu fungsi misalkan ft adalah seperti berikut ya. N sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga. Cn ya, Cn di sini adalah koefisien Fourier, deret Fourier dalam bentuk kompleks, dikalikan dengan eksponen dari I ya, bilangan kompleks, dikalikan dengan NP per P dikalikan dengan T. Di mana nilai Cn di sini adalah diberikan oleh persamaan yang di sebelah kanan ini ya. Cn sama dengan 1/2 pi integral dari minus P sampai P Ft dikalikan dengan eksponen minus I NP per P dikalikan dengan T ya. Nah, kalau kemudian ya kita masukkan nilai Cn ya, kita substitusikan nilai Cn ya ke sini ya, dan kemudian kita masukkan ke dalam bentuk teorema Parseval kita, maka kita akan dapatkan fungsi yang di bawah ini ya, fungsi yang di bawah ini, dimana di sini 1/2 P ya, integral minus P sampai P Ft kuadrat dt ya, sama dengan ini adalah bentuk ya atau suku sebelah kiri dari teorema Parseval ya, sama dengan 1/2 P minus P sampai P ya, ini batas integralnya Ft ya, dikalikan dengan, nah salah satu ya kita ketahui di sini adalah Ft kuadrat ya, berarti Ft dikalikan dengan Ft. Nah, salah satu bentuk Ft kemudian kita pecah menjadi dua bentuk berikut ya, Ft dan Cn, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti berikut ya, dimana ini adalah Ft dan ini adalah Ft juga ya, yang sebelah sini. Cn dikalikan dengan eksponen I NP per P dikali T dt ya, sehingga kemudian kalau saya sederhanakan ya, kita keluarkan bentuk ini ya, ini kita keluarkan ya, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Dan ini adalah bentuk integral yang tersisa. Nah, yang perlu kita perhatikan dan ingat selanjutnya adalah bahwa apabila kita memasukkan ya nilai indeks negatif ya ke koefisien Fourier kita dalam bentuk kompleks ya, maka kita akan dapatkan hasilnya seperti berikut ya. Di sini lihat bahwa indeksnya kita ubah ke dalam bentuk negatif ya. Di slide sebelumnya ini ditulis sebagai Cn ya, namun sekarang kita masukkan sebagai negatif N, maka kita dapatkan hasilnya adalah sebagaimana berikut ya, 1/2 P integral dari negatif P sampai P Ft eksponen dikalikan dengan negatif I dikalikan dengan sekarang negatif N ya, kemudian dikalikan dengan Pi dibagi dibagi P dikali T dt, maka saya akan dapatkan ya, atau kita akan dapatkan hasilnya seperti ini ya, 1/2 P integral negatif P sampai P Ft eksponen I NP per P dikalikan dengan T dt ya. Nah, sehingga ya apabila hasil ini kita masukkan ke dalam hasil terakhir ya yang kita tuliskan di slide sebelum ini ya, silahkan lihat di slide sebelum ini ya, di slide kedua, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Jadi 1/2 P integral dari minus P sampai P Ft kuadrat dt adalah seperti ini ya, Cn dikalikan dengan C negatif N ya. Sekali lagi kalau ini kurang jelas ya, mungkin saya bisa tuliskan di sini. Jadi dari hasil sebelumnya mohon maaf, kita dapatkan ya N sama dengan 1 sampai tak hingga Cn 1/2 P integral minus P sampai P Ft eksponen I N P per P dikalikan dengan T dt ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ya merupakan C negatif N ya. Sehingga di sini Cn
dikalikan dengan C negatif N. Maka kita dapatkan hasil yang ini. Nah, persamaan ini ya, hasil ini kemudian dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ya. C0 kuadrat ditambah 2 dikali, lihat perubahan dari batas penjumlahan ya, atau batas dari summation-nya. Sehingga sekarang menjadi 2 dikali N sama dengan 1 sampai tak hingga dikalikan dengan Cn dikalikan dengan C negatif N ya. Nah, ini prosedurnya hampir mirip ya dengan ketika kita membahas bagaimana mendapatkan A0 kuadrat ya. Ketika dulu mencari bentuk dari koefisien Fourier untuk fungsi real. Nah, kemudian yang perlu diingat juga ya sekarang bahwa jika Cn ya merupakan suatu misalkan fungsi kompleks ya, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini ya, nilai umumnya ya, bentuk kompleks Cn sama dengan setengah dikali An dikurangi I dikalikan dengan Bn ya. Nah, kemudian konjugatnya adalah kita dapatkan seperti ini ya, tinggal kita ganti minus dengan plus ya. Sehingga kalau nilai Cn dan konjugat dari Cn ini kita substitusi ya ke dalam bentuk ini, maka kita dapatkan hasilnya seperti yang di bawah ini ya. Jadi jangan lupa di suku atau term di sebelah kiri adalah 1/2P integral minus P sampai P Ft kuadrat dt ya, sama dengan C0 kuadrat ditambah 2 kali N sama dengan 1 sampai tak hingga Cn dikalikan dengan C negatif N ya, dimana C negatif N sama dengan konjugat dari Cn ya. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini ya, setengah A0 kuadrat ya ditambah dengan ini setengah N sama dengan 1 sampai tak hingga An kuadrat ditambah dengan Bn kuadrat. Nah, hasil terakhir inilah yang kemudian di awal ya kita sebut dengan relasi ya atau teorema Parseval.